Tuhan? Amin. Saya minta semuanya berdiri. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah gunung batu dan kemenangan kita. Amin. Mari kita tepuk tangan dengan dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan masmurku.
Tuhan. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah Bapak Ibu. Ada gerakan roh Allah di sini. Ikutin saya tangannya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah Bapak Ibu. Amin. Di mana Bapak Ibu? Di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini. Amin. Di timur, ikutin saya. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, amin. Yes. Mari kita memuji Tuhan lebih semangat. Amin. Untuk yang baru datang, mari kita memuji Tuhan. Ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini. Amin. Ikutin saya. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Di mana Bapak Ibu? Di sini ada gerakan roh Allah. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sebentar Pak. Wah, ini kurang semangat Bapak Ibu ini. Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan jangan tanggung-tanggung. Ya, saya ngikutin pekan itu. Wow. Semua memuji tubuh, jiwa, dan roh kita memuji. Mari kita semangat tepuk tangan untuk Allah kita. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Di mana? Di sini ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah
Uma Umi. Oh lanjut ya. Bapak Ibu ini kesaksiannya juga dua ini. Gini aja Bu, kami persilakan duduk kembali. Nanti kita memuji lagi. Oh amin, puji Tuhan. Ini Bu Matias sini, ayo monggo Bu. Adiknya Jokowi loh ini, ayo Bu. Sini Bu kesaksian Bu. Kini kami semua menunggu Bapak Ibu-ibu kesaksian. Salam. Selamat pagi Pak Pendeta Yatiman ya. Saya pernah dengar dari almarhum suami saya. Cuma mungkin Bapak dan Ibu belum pernah bertemu saya. Saya istrinya almarhum Pendeta Matias. Yang pernah datang ke tempat Bapak dengan Bapak Beliau. Iya tahu. Ya. Puji Tuhan, saya ingin menyaksikan ya, saya nggak usah lama-lama nanti dimarahi Pak Juli. Aman, jalan terus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya selama menjalani pelayanan ini ya. Pertama, kemarin itu saya sempat jatuh dari motor. Jatuh sendiri ya. Waktu itu saya mungkin ngelangut ya, bahasa Jawanya tuh ngelangut. Di saat saya sedang melewati satu jalan nggak dipungkiri ya, kadang-kala saya masih ingat diboncengin almarhum suami saya waktu itu di jalan yang sering kami lewati. Nggak tahu gimana waktu itu saya naik motor, padahal itu kira-kira jalan 30 motornya ya. Tiba-tiba saya tersadar tangan sudah lepas satu dan tangan yang satu ini udah nggak tahu motornya udah jalan sendiri gini. Akhirnya saya pikir udah saya ngikut arus aja, udah jatuh sekali yang blok, dan ternyata efeknya memang luka lebam di dalam. Lalu saya, yang namanya kita ya, walaupun sudah luka lebam apa, kita tetap bersyukur ya. Saya tetap bersyukur walaupun keadaan jelek maupun baik di depan saya. Jadi saya melihat di depan saya ini dapat hal yang baik ataupun buruk tetap disyukuri. Amin. Saya bilang terima kasih Tuhan kok izinkan aku jatuh. Tapi aku bersyukur ini mengingatkanku untuk gak ngalamun jalan. Dan kedua, Bapak Ibuku, saya menyaksikan Tuhan begitu besar.
waktu almarhum suami saya dipanggil Tuhan tanggal 3 Desember kemarin, saya mengalami banyak badai. Sebagai seorang wanita saya lemah. Waktu itu saya putus asa. Di saat saya ya kalau suami pasangan hidup kita sakit, ya lama sakit, kita nunggui, mungkin sering cuci darah sampai pada meninggalnya kita nggak akan kaget ya. Tapi ini dari sehat tiba-tiba meninggal di depan mata kita. Saat napas itu keluar dari raga tuh kita lihat, itu syok. Saya mengalami syok berat, anak-anak juga, sampai kita nggak bisa nangis, cuma linglung. Dan sampai terjadi itu sampai bulan Maret ya. Kemudian yang terjadi lagi di saat saya sedang linglung, sedang mengalami satu syok berat, di situ terjadi, di dalam gereja itu terjadi pembelotan. Jadi intinya saya mau disingkirkan. Itu orang yang bergabung ini belum setahun, pendeta penuh juga, usianya juga hampir 80. Saya belum apa-apanya, saya bukan siapa-siapa dibanding beliau ini. Jadi di dalam itu membuat pergaulan mau singkirkan saya. Saya tidak banyak ngomong, nggak marah waktu itu, cuman saya sedih. Saya hanya bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kalau Engkau pembelaku, kalau Engkau ada di pihakku, belalah aku Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Di mata mereka aku hanyalah wanita lemah, pendamping suami pelayanan, bodoh, tak apalah. Itu diucapkan ke diriku, tak apa. Tapi Kau yang akan menunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Belalah aku Tuhan. Aku bilang seperti itu. Dan Bapak Ibuku, di saat saya mengalami kegundahan, banyak rekan yang menjauhi saya ya. Jadi seperti sudah nggak ada kabar dari teman-teman yang nguatin. Jujur, saya hanya punya sahabat di GGP ini, Pak Fernando dan istri yang ada di sini ya, Pak Fernando, satu sinode saya. Hanya kepada beliau kita nih curhat semasa masih ada Pak suami saya, kita tukar pikiran apa dengan keluarga beliau. Dan saat itu saya kaget, tiba-tiba Bu Marta ini, saya kenal Bu Marta ini pernah melatih tari di tempat kami. Tapi lama tidak ada kabar, senyap ya. Yang saya dengar hanya Bu Marta mengalami banyak cobaan, fitnahan, macam-macam dihujamkan kepada diri beliau. Saya kaget begitu Bu Marta datang, saya kaget sekali. Tuhan, inilah. Saya lihat Bu Marta wajahnya berbeda. Bu Marta yang dulu saya kenal, saya tanya, kamu sekarang di mana? Kok wajahmu cerah sekali? Dia bilang, aku ikut di Tower Breakthrough. Yang saya tahu hanya Bu Marta mengatakan demikian. Kemudian saya diajak berkenalan dengan tim ini. Dan puji Tuhan, setelah berkenalan dengan tim ini, saya yang tadinya sempat sudah mau tutup gereja saya sudah putus asa. Jadi beberapa jemaat banyak yang meninggalkan kami, kehasut. Kemudian waktu itu saya ingat betul khotbah Bapak Stephen, walaupun tinggal satu, kalau dilayani sungguh-sungguh, Tuhan berkenan. Dan saya boleh bangkit kembali karena Tuhan memakai Bu Marta, memakai tim ini. Dan saya ingat Bu Lisi juga tiba-tiba tuh, kalau bukan Tuhan saya yakin ini karena Tuhan. Bu Lisi tiba-tiba dipakai Tuhan untuk mengingat kami. Bu Marta, bagaimana dulu pelayanannya yang pernah kamu ke sana? Saya bilang terima kasih Tuhan. Semua ini karena kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kita semua di tempat ini. Puji Tuhan, untuk menutup kesaksian saya undang keponakan saya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang kalau yang bisa boleh mengikuti.
Demima, anak saya yang akan main keyboard, permisi. Kalau yang bisa pujian ini, mari kita bisa nyanyikan sama-sama. Inilah curahan isi hati saya lewat pujian ini, karena Yesuslah yang menjadi sahabat saya dalam kehidupan ini.
Satu pujian lagi dalam bahasa Inggris yang mengatakan, pujilah Dia, Bapak Ibuku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, tetap pujilah Tuhan. Dia selalu ada di pihak kita. Yang bisa lanyikan pujian ini kita sama-sama. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may comes and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and Your soul to end. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will sing on singing. 10,000 reasons for my heart to whine. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sekarang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Sebentar Bu Matias. Bu Matias ini luar biasa loh. Saya dulu kenalan itu takut mau nyapa. Merenggut terus Bu. Tapi karena dia sudah dekat melekat erat dengan Tuhan, dikuatkan dengan tim-tim TB. Ketemu saya ya ampun Bu, kok terang muka Ibu. Terus lucu loh ternyata Bapak Ibu. Ya, ternyata suka goda. Terus saya datang itu mesti didatengin Bu Matias sampai tak panggil adik Jokowi. Ya Bu ya, luar biasa Bu. Bu, ya sekarang refnya aja, bless the Lord.
Ya, ayo Bu sini Bu, semangat Bu, ayo Bu. Dapat hadiahnya. Oh yang nanti dapat hadiah ini kan 17-an Bu. Yuk semuanya menyembah Tuhan. Oh Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, dengan segenap jiwa ku sembah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, oh, Engkau Allah yang kudus. Untuk selanjutnya kesaksian kedua ini Ibu Tabita. Waduh, Pak Kom nanti di sini banyak kesaksian loh Pak Kom. Ini tempatnya pemulihan, tempatnya kesaksian, tempatnya orang spesial semuanya. Ayo Bu, sini Bu. Puji Tuhan, Shalom. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mungkin 2 Kamis yang lalu, sebagian saudara yang hadir tahu kalau saya WL di tempat ini dengan kondisi yang tidak baik ya menurut kesehatan, karena waktu itu suara saya sempat tertatih-tatih. Sebenarnya saya merasa bahwa keadaan saya baik-baik aja. Saya nggak terlalu menghiraukan, tapi itu tanggal 4 saudara, hari Kamis di tempat ini saya sempat pelayanan. Hari Jumatnya kok kurang enak ya Pak. Hari Jumatnya itu tanggal 5 saudara, saya kok semakin nggak enak, nggak nyaman. Perut ini sakit sekali, melilit, nyeri ya. Terus badan saya gemeteran, dan malam Jumatnya itu, malamnya itu badan saya sempat panas, terus turun panas, terus menggigil, tapi nanti sebentar saya kesumuan saudara. Jadi rasanya sudah nggak karu-karuan. Saya pikir hari Jumat saya mau periksa ke puskesmas saudara, tapi saya baik-baik aja. Siang itu pagi jam 9, jam 8 saya baik-baik aja kok, sehat ya. Nggak jadi saya pikir gitu. Terus nggak jadilah, sembuh gitu. Tapi sore jam 4 rasa lagi saudara, sakit di bagian perut sini, sakitnya bukan main ya. Terus saya nggak tahan, akhirnya saya sempat makan dulu, saya makan, terus saya mandi, terus saya tambah dredeg, tambah gemeteran. Saya bilang anak saya, wis nggak kuat wis, aku tak pergi aja ke rumah sakit, langsung ke periksa, saya bilang itu. Saya minta anak saya temenin, ayo temenin mama ke rumah sakit periksa gitu. Tapi saya masih sempat setir sepeda loh saudara. Kadang saya yang kondisi yang kurang baik itu gemeteran, sudah pusing, sudah perut ini sebentar-sebentar sakit ya, terus dengkul ini rasanya kelotean gitu. Saya sempat masih bisa setir sepeda motor, bonceng anak saya pergi ke rumah sakit. Lalu saya langsung ditangani di UGD saudara.
Tiba-tiba dokternya bilang ini harus dicek ya, cek lab. Jadi diambil darahnya, langsung dicek. Ibu harus ngamar katanya. Loh, kenapa? Karena ibu kena tipesnya sudah dan asam lambungnya sudah naik sekali. Waduh, kok ngamar ini? Saya masih bisa sempat naik sepeda motor sampai di rumah sakit saya suruh ngamar. Ya sudahlah Tuhan, apa Tuhan mau? Saya nurut aja ya. Saya ngamar, saudara. Saya dirawat di sana 4 hari. Tanggal 9 saya keluar dari rumah sakit. Tanggal 9 saya keluar dari rumah sakit dan hari tanggal 14 saya ada tugas pelayanan 2 sesi, saudara, hari Minggu itu, jadi pagi jam 10 dan jam 4 sore. Tapi saya punya prinsip begini, saya nggak akan pernah cancel pelayanan selama saya masih bisa berjalan. Jadi dalam kondisi seperti apapun saya nggak akan pernah cancel pelayanan. Saya sempat pernah teman saya bilang gini, kamu kalau hujan terus gini kan naik sepeda motor, ya cancel kan kamu bisa. Enggak, saya masih bisa pakai mantel. Selama saya masih bisa jalan dan saya sanggup, saya nggak akan pernah cancel pelayanan saya. Itu juga yang terjadi, saudara. Tanggal 14, tanggal 9 saya baru keluar dari rumah sakit. Dan saudara, kalau tipes itu ya, kayak saya 4 hari di rumah sakit itu karena tipes dan asam lambung. Jadi dokter itu sarankan saya ini istirahat yang long gitu, lama. Karena ini yang diserang kan usus ya, ususnya itu infeksi. Jadi harus banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak, aktivitas, dan makan juga yang halus-halus dan sebagainya. Tapi tanggal 14 itu saya harus pelayanan, saudara. Saya WL di cukup jauh, kalau rumah saya tinggal di daerah Meringkang sana, saudara, dan saya pelayanan di Putat Jaya ya, Surabaya. Itu perjalanan 1 jam lebih dan saya naik sepeda motor. Saya pergi pelayanan pagi itu jam setengah 9 saya sudah berangkat. Saya pelayanan dan saya percaya Tuhan beri saya kekuatan sampai saya mengakhiri pelayanan saya. Saya sudah berdoa sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti kuatkan saya. Tapi selesai saya praise, tiba-tiba biasanya, saudara, gereja itu tidak ada kesaksian ya. Tapi waktu itu saya disodorkan kertas dari gembalanya, nanti ada yang bersaksi. Wah, puji Tuhan. Saya sudah begini, sudah lemes, sudah sempat begini, saudara, waktu praise, tapi saya masih bisa loncat-loncat, saudara. Tapi begitu selesai, saya sempat begini, tumpangan tangan saya di mimbar gini karena saya sudah mau jatuh rasanya. Tapi waktu itu gembala sodorkan kertas, katanya ada yang mau bersaksi. Wah, puji Tuhan. Kesaksian, waktu kesaksian saya bisa duduk, saya minta izin. Saya duduk di sana, akhirnya saya turun. Biasanya kan WL-nya selalu di belakang sini ada yang bersaksi. Tapi saya duduk di sana. Waktu itu Tuhan berikan saya untuk saya bisa beristirahat. Karena Tuhan tahu kondisi saya. Akhirnya saya sempat istirahat. Selesai kesaksian ini ada lagi yang minta saksi. Seperti kejadian hari ini, 2 orang bersaksi. Jadi ada kesaksian lagi, puji Tuhan. Jadi istirahat saya cukup panjang. Saya sambil berdoa, istirahat dulu, Tuhan mampukan saya untuk saya bisa menyelesaikan pelayanan. Akhirnya selesai. Saya naik lagi, saya pelayanan lagi sampai selesai ibadah jam 1 baru selesai ibadah itu. Biasanya jam 12, jam 1 itu baru selesai. Sementara jam 4 itu saya sudah harus pelayanan lagi di Gesindo, tempatnya Pastor Daud ya. Saya mesti pelayanan di situ dari Putat Jaya ke Manuan Wasono cukup jauh. Dan dari Putat Jaya saya harus pulang ke Meringkang juga cukup jauh, saudara. Perjalanan 1 jam lebih itu kalau normal. Dan kondisi saya sakit gini, saya pasti akan pelan-pelan setir kendaraannya, betul kan, saudara? Saya terus putar otak, Tuhan, gimana ini kalau aku pulang? Pasti ya nggak nutut lah balik lagi ke sini. Akhirnya Tuhan bilang, kebetulan waktu itu ada anak putrinya Pak Pastor Daud ada di situ juga. Akhirnya saya bilang, ya Claudia, mamimu ada di rumah nggak? Harusnya ada. Nanti tante mau numpang ngeleset ya di tempatmu, biar nanti lebih dekat, nggak terlalu banyak waktu dan saya juga bisa istirahat. Oh iya, boleh. Akhirnya saya istirahat singgah di rumahnya Pastor Daud. Dan jam 3 kami berangkat ke gereja untuk latihan dulu, karena biasanya kita latihan dulu. Jadi saya berangkat dengan putranya Pak Pastor Daud, dia di depan, saya di belakang. Putranya Pastor Daud ini anak cowok, saudara ya, anak muda, naik sepeda itu pasti banter. Dan memang cuacanya hari itu sudah mendung gelap, sepertinya sudah mau hujan. Nah, namanya Dio putranya, banternya minta ampun, saudara. Saya ini kan kondisinya sudah nyeri di sini, saudara. Jadi mesti pelan-pelan dan itu jalannya pun nggak mulus. Kurang. Aduh Tuhan Yesus. Jadi perut tambah sakit. Saya sudah geliang ini, sudah hampir mau jatuh saya. Tuhan Yesus tolong beri saya kekuatan. Jadi saya mau nggak mau saya harus ngetuk apa bahasanya? Saya harus ngetuk itulah. Saya harus ngetuk dia supaya saya nggak ketinggalan jejak karena saya nggak tahu tempatnya. Jadi saya ikut banter, saudara. Tuhan Yesus tolong, Tuhan, sambil doa. Akhirnya sampailah di tempat tujuan. Terus saya bilang gini,
Yo, kamu kok banterman sih nyetirnya? Iya tahan, soalnya ini sudah mau hujan, aku mau jalan-jalan. It's okay, saya langsung cepat-cepat masuk dalam gereja. Sampai di gereja saya langsung jatuh di tempat duduk. Langsung saya nggak bisa keluarkan suara. Saya langsung merintih kesakitan. Itu sudah 3:30 saudara. Sudah 3:30, waktu tinggal setengah jam lagi saya untuk bisa latihan dengan tim ya. Lalu keponakannya pas sudah itu deketin saya, tante kenapa tante? Karena dia tahu kondisi saya ya, kayak saya lagi sakit. Tante gimana tante? Saya sampai nggak bisa keluarkan suara saudara. Saya cuma kasih tangan. Maksud saya jangan tanya dulu, saya nggak bisa ngomong. Saya kasih gini. Terus, tante baik-baik aja, saya dipijit-pijit saudara. Tante sudah minum obatnya? Saya mau langsung diambilkan air, saya suruh minum obat. Terus gimana? Saya berdoa. Tuhan, gimana ini Tuhan? Apa saya harus kasihkan ke siapa? Pelayanan mimbar ini ke siapa? Dalam waktu setengah jam ini saya mau oper ke siapa? Saya cuma bertanya gitu. Mungkin Tuhan saya sampai suara ini nggak bisa keluar saudara. Karena nahan sakitnya di sini. Terus si Oci ini bilang, aduh tante gimana nih tante? Siapa kita mau suruh WL ini tante siapa? Saya cuma kasih tanya sebentar. Saya berdoa. Dan saya berdoa selesai itu jam 4 masih kurang 20 menit ya saudara. Akhirnya saya jalan dalam nama Yesus, saya jalan, saya samperin ke tim, saya latihan ya. Saya latihan akhirnya sampailah tiba waktunya ibadah, saudara. Ibadah berjalan, saya lupa kalau saya tadi itu sakit. Saya lupa kalau tadi itu saya hampir pingsan. Saya lupa kalau tadi saya itu sudah hampir membatalkan pelayanan saya. Jadi sudah nggak rasa apa-apa. Saya sempat loncat-loncat, jemaat gitu antusias ya. Saya lagi semakin excited lagi pelayanan saudara. Dan sampai di situ saya percaya Tuhan bahwa kekuatan yang Tuhan taruh dalam saya itu bukan karena saya, tapi Tuhan yang mau memberkati umat yang hadir sore itu. Terus saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Sudah mau selesai, saya panggil pembicara untuk tampil ke depan. Pembicara sudah di depan, pembicara langsung bisik, jangan turun, kamu nyanyi terus. Wah saya pikir saya sudah mau istirahat duduk ya, saya suruh nyanyi terus. Selesai hamba Tuhan yang berdoa, bilang lagi, Bu nyanyi lagi Bu, yang itu loh, bukan terbang. Saya nggak tahu gimana. Wah saya langsung kode lagi sama tim. Ayo firman-Mu kita bagi kaki. Kembali lagi saya harus loncat-loncat lagi, ajak jemaat semua nyanyi. Mereka semua excited, itu ada ibu gembalanya di situ. Saya percaya saat itu Tuhan terima kasih. Saya cuma alat. Kalau Tuhan mau pakai siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Penyakit itu pun tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan mau memberkati kita semua. Amin. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih luar biasa ini. Nanti tempatnya kesaksian Pak di sini Pak. Saatnya kita menyembah Tuhan sambil mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Tuhan ini hati kami, bawa kami lebih dalam bersama-Mu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk membawakan puji-pujian di mezbah sebagai dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Di tangan-Mu ini janji-Mu Tuhan, aku percaya Tuhan. Di tangan
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, pulihkan hati kami Tuhan, sembuhkan yang terluka di tempat yang ada pemulihan bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Pujilah Tuhan dengan tari-tarian dan rebana. Pujilah Tuhan di tempat yang maha kudus. Pujilah Tuhan dengan jiwamu yang merindukan Dia. Amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujilah Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Tangan ke atas semua. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Sekali lagi katakan dengan kuat. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Tuhan, Engkau ada di tengah kami yang sedang berdiri. Bahkan yang paling dalam dari isi hati, Engkau mengetahui. Dan yang berdiri mungkin ada yang sedang lemah membutuhkan kekuatan.
Engkau Allah sumber kekuatan. Berkati kami dengan suara kebenaran-Mu, karena suara kebenaran-Mu itu jawaban dari langkah hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, puji Tuhan. Penuh hari ini saya, luar biasa. Jadi ini bagian dari sebuah perubahan. Saudara, saya diminta tema, saya berdoa Tuhan kasih tentang bersungut-sungut itu sebagai satu kondisi yang oleh Alkitab harus dihindari. Ya, di 1 Korintus 10 itu dikatakan Israel sebagai suatu peringatan, karena Israel itu identik dengan sifat yang bersungut-sungut. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat 10 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi yang diingatkan oleh firman Tuhan siang ini kepada orang percaya, jangan sekali-kali bersungut-sungut. Dan ini peringatan, karena saat kita menjadikan sifat dalam bentuk sungut-sungut ini berlaku, maka malaikat maut dekat. Jadi kita tegas ya dan amin diberitakan kepada semua orang yang mau percaya. Amin. Jadi saya melihat dari kisah ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus yang pertama ditujukan kepada jemaat Korintus. Korintus itu sebuah kota yang sudah modern lebih dulu, kota yang maju saat itu. Sehingga kalau kotanya maju, modernisasi bagus, pasti paradigma masyarakatnya juga pola pikirnya maju. Dan kalau orang dengan pola pikir yang maju, semua dapat ditempuh dengan sebuah daya dan semua karya yang dia bisa, maka peluang sempit bagi sesuatu yang tidak mudah dilihat, tetapi itu terus didorong. Jadi kebiasaan orang maju itu melihat sesuatu yang fakta. Tapi kalau diajak sesuatu yang tidak kelihatan itu, ya peluangnya agak kecil, bahkan menolak itu besar. Ya saudara, dan kita ada di satu wilayah yang sudah modernisasi. Ya, terima kasih. Nah, nanti satu lagi ada lagi terima kasih, karena ini kemurahan ya saudara. Jadi tidak mudah saudara. Makanya itu perjuangan kita orang-orang di era modernisasi itu sebenarnya pada pola pikir kita. Ya diajak hal-hal tentang gini, peluangnya kecil karena dia semua bisa, gitu loh. Dan diajak kepada hal yang tidak kelihatan itu nggak kuat. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mendorong, mengajak kita untuk belajar sebagai pribadi yang eksistensinya kuat. Yang pertama, kenapa ada bersungut-sungut? Kenapa ada berkeluh? Itu mesti ada kausalnya, sebab akibatnya. Biasanya bersungut-sungut itu sebuah akibat dari sebuah sebab. Ya, jadi orang bersungut-sungut itu ono jalarane jare wong Jawa. Apa kira-kira jalarane? Macam-macam. Setiap orang itu kompleks di dalam kehidupannya. Lalu, dan kata kompleks itu biasanya berbicara masalah persoalannya. Makanya tuh, coba lihat saudara. Saya biasa bergaul sama banyak orang. Orang itu sampai kelihatan wajahnya dan persoalan itu jadi identik gitu. Lek persoalan itu utang, toh wajah itu bisa melorot kabeh saudara. Kayak atas gantung saudara. Ya, lek orang itu waduh nggak siap dengan pergumulan dan dia terus marah. Oh jadi cidek biasanya nyatek wong ngono ku. Wih bu, alis esok nempuk matanya buder esok ketok loh saudara. Jadi ya kompleks kita ini ya. Jadi saya mau ngajak saudara membedah satu kalimat yang tadi sederhana, bersungut-sungut sebuah peringatan firman Tuhan. Karena bila itu terjadi,
maka kita sedang berjalan menuju kematian. Siapapun kita. Bersungut-sungut itu akibat, bukan sebuah sebab. Dan bersungut-sungut itu sesuatu yang harus cepat diselesaikan. Sekarang ada 3 pertanyaan. Kenapa orang itu bisa bersungut-sungut? Yang pertama, ya, orang berkeluh bersungut-sungut itu ada sebabnya. Karena tidak siap dengan sebuah perubahan. Karena perubahan itu menuntut seseorang masuk di dalam satu aktivitas yang itu mungkin menguras segala tenaganya. Kesaksian tadi saya bingung, kok Jokowi, apa dulure ngono lho. Kok mirip ya? Tak delok nyanyi memper, enggak mirip saja. Tetap memper ya saudara. Lucu orangnya ini. Lain kali nanti ke nongko jajan ya, ajak campur sari. Model-model gini oleh duit akeh. Saudara, jadi yang pertama, orang berkeluh, orang bersungut-sungut itu karena dia tidak siap pada sebuah perubahan. Sebenarnya kalimat yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat Korintus itu bicara masalah sebuah background yang pernah terjadi. Kalau kita bicara masalah background yang paling kuat, yang selalu dalam gaya sungut-sungut itu orang Israel. Di Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat berapa itu 14 itu kisah tentang berkeluh dan bersungut-sungut. Tidak siap perubahan. Tuhan tahu orang Israel ini tertekan begitu lama, hampir 400 tahun dalam perbudakan. Tuhan tidak benci orang Mesir, tetapi Tuhan mau orang Israel juga berdiri. Ya, orang Israel juga mandiri, tidak harus hidup tertekan. Ya saudara, dibawalah keluar. Mujizat sudah ditunjukkan, laut dibelah. Kata lagu Jeffrey, kau bukakan laut terbuka. Matahari itu tidak menyengat. Sudah berangkat di areal pertama yang disebut di padang gurun. Mulai kita ini mau diapakan? Enak-enak habis kerja pulang tidur, ini mau diapakan? Besok ada makan nggak? Besok pagi ada mana surgawi. Nggak ada ucapan syukur. Makan gini terus, apa kita bisa sehat? Harusnya kan ada protein. Tuhan datangkan apa? Burung. Ini terus sampai kapan kita ini kayak gini? Sampai kapan? Ya, lihat ini panasnya di padang gurun, mending di Mesir. Tuhan kasih tiang awan. Sudah malam kedinginan. Kalau kita di Mesir kan enak, punya rumah, punya perteduhan kayak gini. Kasih tiang api. Terus saja. Jadi saudara, alasan pertama orang bersungut-sungut itu, dia tidak mau ada dalam sebuah perubahan. Karena perubahan itu sebenarnya memberikan satu arah untuk orang mengalami suatu perpindahan. Dari diperbudak menjadi negara yang merdeka. Walaupun harus dalam sebuah proses. Cuma belum siap dalam proses ini. Dan ada gaya hidup yang luar biasa. Walaupun kita hidup di present, di saat ini, tapi banyak pola pikir kita bisa jadi dalam pola pikir waktu yang lampau. Dan kalau kita hari ini berpijak dan kita berpikir hari kemarin, sudah jangan bicara masalah kesuksesan. Karena kesuksesan itu hari esok gitu. Jadi alasan orang bersungut-sungut yang pertama, jelas tidak siap untuk menjadi negara yang independen, negara yang merdeka, negara yang berdaulat, tidak ditekan, dijajah, yaitu Kanaan, negeri yang indah. Tidak siap ke sana. Jadi walaupun diceritakan macam-macam, tetap tidak siap. Dia selalu mengukur dirinya pada pola dirinya dengan pola-pola yang itu tadi. Tidak siap berubah, itu yang polanya stagnasi, segitu aja. Bangun pagi kerja, pulang tidur, bangun pagi itu gitu terus. Sampai lupa rambut memutih, kulit meriput, tua, mati. Dan ada karya besar. Dan yang selalu ditakuti prasangka. Maka itu kenapa Tuhan kasih angin ribut. Memang angin ribut itu menakutkan, tapi keberadaan Tuhan itu memberi kemenangan.
bukannya di padang gurun, bukti bahwa makan diberikan, perteduhan diberikan, digigit ular disembuhkan, padang gurun bila dihalaukan, bangsa-bangsa boleh dihalaukan, tapi tidak ada kata kata yang syukur, tetap bersungut-sungut. Karena satu alasan orang bersungut-sungut dan alasan orang berkeluh itu tidak siap perubahan. Mari jadilah orang yang siap perubahan, karena firman Tuhan itu selalu mendorong orang mengalami sebuah perubahan besar. Aku punya rancangan yang besar akan hidupmu. Suatu hari esok yang penuh harapan. Engkau akan kubuat naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kisah firman itu sudah kita dengar berkali-kali. Kapan reaksi firman itu? Tergantung penerimanya. Tergantung. Ibu tadi difitnah kayak gitu, air matanya sudah sampai habis. Saya pernah dikepung 10 pendeta, diajar 10 pendeta, diinjak-injak kepala saya. Nggak perlu tak ceritakan pendetanya siapa. Saya kasihan, sudah mati semua kena COVID. Saya nangis, Bu. Kering. Fitnahnya mulai dari Jakarta sampai Papua. Saya tadi sedih, Bu, ngomong, tapi aku nih kalah hebat, tapi aku Ibu Medi desas-desus aku di cara Yesus tadi, aku iblis, saudara. Saya gendong anak bayi, saudara. Tapi dampaknya kalau kita mau mengampuni, luar biasa. Ya, dampak ini penting. Yang kedua, kenapa orang itu bisa berkeluh dan bersungut-sungut? Ya karena tidak memiliki rasa syukur. Waduh, rasa syukur ini yang dinanti Tuhan. Semuanya Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak minta apa-apa, hanya bisa kamu berkata syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan disebutkan itulah ibadahmu yang benar. Salah satunya itu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak harus mendapat sesuatu yang kita inginkan, tetapi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin itu air mata. Mengucap syukur tetap menjadi dasar. Amin. Mengucap syukur. Mengucap syukur pertama bagi kita yang ada di sini adalah roh kita sudah diselamatkan. Sudah, satu tiket sudah siap, paspor kita siap, pasti berangkat, pasti terbang. Dan mengucap syukur yang kedua, jiwa kita ini hadiah dari roh yang diselamatkan, jiwanya jadi dipulihkan. Tahu rahasia jiwa dipulihkan? Dirasani, dibullying, diapakno itu akhirnya jadi biasa. Gak sakit hati. Jadi biasa, biasa. Jadi kayak kebal gitu. Sekarang kalau saya dengar Pak Itiman, kamu katanya gini-gini. Oh gitu tak? Jadi wis gak ono lebihan pertama melu Tuhan. Iso jedus ngono saudara. Sampai krungu ini jantung detaknya ini. Dirasa di titik jedus. Kok iso aku difitnah yo? Saya kita di biasa kayak bayi yang ditulang, gak ditulang mek guyu tok. Ya. Kenapa? Karena jiwa kita ini harus dipulihkan. Bahayanya rohnya diselamatkan, jiwanya lali gak dipulihkan. Sehingga masih melayani gampang gondoan, tersinggung, sakit hati, kecewa, putus asa, terakhir bunuh diri. Itu tidak berlaku di sana, bisa berlaku bagi anak-anak Tuhan semua. Makanya padang gurun itu sebuah sekolah yang namanya sekolah kehidupan. Jadi yang saudara bersyukur itu bukan saja saudara diselamatkan, saudara minta jiwa saudara tetap harus dipulihkan. Kalau jiwa saudara dipulihkan, waduh saudara, yang ditulis di Alkitab ini aja, Yohanes 17 ayat terakhir itu, perbuatan Tuhan kalau ditulis di Alkitab ini nggak cukup. Padahal hal yang ditulis di Alkitab itu kalau kita ikuti, kita menjadi orang-orang yang diberkati luar biasa. Ya, diberkati luar biasa. Jadi mari, tidak ada alasan orang tidak bisa bersyukur. Karena sudah diselamatkan, tiket sudah di tangan, pasporting sudah pasti. Yang kedua, minta pengurapan dari Allah Maha Tinggi supaya memulihkan keadaan kita.
Yang pertama yang harus dipulihkan jiwanya. Lek jiwa itu dipulihkan, pengampunan itu akan menjadi sebuah pola hidup kita. Suka mengampuni. Karena jujur, mati hidup kita itu ditentukan oleh itu tadi. Perasaan-perasaan, sakit hati, luka. Luka di hatinya berdampak pada luka di fisiknya. Saya punya sahabat baik, nggak tahu tiba-tiba 2 minggu itu gini. Saya nggak tahu kenapa. Saya jangan ngomong, nggak ngomong. Saya tahu dia anak Tuhan yang luar biasa. Cuma diem lihat langit, kalau didoakan hanya keluar air mata. Minggu ketiga mati. Dicek di kedokteran, ini di rumah sakit Tong Waisa Panti Nirmala. Nggak didapati penyakitnya, cuma jantungnya lemah. Pada ketahuan, ternyata ya ada sesuatu. Suaminya mungkin sama-sama setia, terus ya mungkin ya cinta lama bersemi kembali atau gitu, tidak tahu. Jadi mikir si lanang tuh mati, saudara. Makanya jiwa yang tidak dipulihkan mempengaruhi fisik. Jadi hati-hati, ayo sing sehat. Sehat bukan perkara gym olahraga. Dimulai tadi, kau sembah. Kalau jiwanya itu di dalam penyembahan, terus apalagi kalau nyanyi, glory, glory, haleluya, pasti waras, petangnya pasti gede kabeh. Ya, sehat. Amin. Ya itu ya. Tadi ada yang glory, glory. Saya kepingin nyanyi api Kristus. Aku joget kok banter ndelok aku kabeh. Paling kabeh ngomong nggur atau gendeng balik. Nggak nyanyi semangat jadi gendeng. Ya, oh saudara, kalau nyanyi hati-hati. Karena nyanyi itu perang. Ya dan setan itu senengannya perang. Dan Alkitab tidak mengajarkan. Alkitab berkata perang. Every time, tiap waktu itu perang. Jadi anak Tuhan tidak boleh berdiam diri. Berdiam diri itu bisa bertahan, bisa kalah. Le perang, ono peluang menang. Amin. Jadi ayo perang. Jadi alasan kedua orang bersungut-sungut karena kurang berterima kasih. Ayo mulai sekarang kita berterima kasih. Sudah diberi tiang awan, diberi tiang api, sudah diberi makanan, bahkan tidak pernah cuci pakaian. Pakaiannya itu utuh. Saudara, sayang tidak sampai ke negeri perjanjian. Karena apa tadi? Bersungut-sungut. Dan Alkitabnya nyebut, dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka dibinasakan. Jadi warning kuat, jagai diri, jangan sampai berkeluh. Karena malaikat mau dekat orang yang berkeluh. Lawan dengan kata-kata, mulut ini mudah berkata, darah Yesus. Itu aja sudah. Saya percaya pasti ada pertolongan juga saat ini. Yang ketiga, kenapa orang ini mudah bersungut-sungut? Karena selalu masih pakai pikiran, pola pikir negatif, dan tidak serta ada pola pikir yang positif. Sudah jelas 12 orang diperintahkan. Lihat negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Semua lihat dengan materi yang sama. Saya percaya Kaleb Yosua pun materinya melihatnya sama, melihat orangnya sama, macam-macam sama. Tapi reaksinya yang berbeda. Kaleb dan Yosua menggunakan pola pikir yang positif. Sehingga waktu ditanya apa yang kau lihat, ini pertanyaan terakhir kepada 2 orang ini. Wih, luar biasa. Itu apelnya itu loh, seperti gambar itu loh. Loh, gambar apel kayak gede-gede nih. Saya ini penanam apel tapi gak tahu sih gede ini sak bal-bal ini loh, saudara. Apelnya gede-gede bisa ngomong. Anggurnya besar-besar. Buah-buahnya enak. Walaupun berita pertama itu sudah membuat semua orang Israel down. Orangnya cacat, raksasa, pemakan manusia, tanahnya gersang. Apa yang disukai oleh manusia adalah berita. Berita apa yang sering disenangi oleh manusia? Berita negatif. Sekarang berita yang paling viral di TV ini masalah kepolisian. Itu sampai tukang becak tuh cerita doh polisi-polisi. Mulai uang bukan sampai tukang ojek itu. Itu kok ditangkap itu. Di mana-mana cerita sekarang ini. Ya apa menelek anak pendeta rada ya apa duit dua langsung.
Wis mangane aja dadi pendeta jeneng gak dar-dor. Enak jadi wong biasa, tapi rada slamet titik. Cuma surgae nang mburi lek wong titik ku. Ya. Jadi pola pikir positif ini penting. Fakta Kaleb dan Yosua. Mari kita teruskan. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah tenang. Yesus Tuhanku, itu bicara masalah Kanaan. Ya saudara, masa depan ada. Saya beritahu saudara, berkat saudara itu di surga penuh. Cuma kadang kenapa kok gak nyantol? Ya wayahe didukno gak ono wonge. Nanti anakku mau disimpan meneh ambek Tuhan. Bukan Tuhan. Maksudnya Tuhan ini konsisten. Dia menjadikan, dia menggenapi firman. Bumi ini harus dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Berkat bumi itu harus dimiliki. Tapi kenapa kok akeh sing gak duwe? Gak duwe gini, gak duwe ngono. Apalagi kalau kita sudah pelayanan. Waduh, harus hati-hati. Ya, kalau saudara sudah berbicara pelayanan, siapa yang saudara layani? Raja, Tuhan, pemilik jagat. Jadi kalau sudah ngomong pelayanan, cara jalan, makanya anak-anak saya, entrepreneur pertama saya latihkan selain karakter. Ada yang baru itu kalau masuk di asrama, darah Yesus, jalan gini. Nah, kalau sudah ketemu Tuhan jalan, lah harus ngomong. Harus wis dadi pendeta, wajahnya kayak Alkitab, melakukannya kayak lembaran Alkitab. Jangan. Mari jadi orang-orang yang punya integritas. Melakukannya itu lek wong sugih terus, Pak Isi penuh laku. Duit. Stop. Ya, saudara juga harus. Ya, ojo melakukan sesak, ayat berkat, sesak harus kata. Jalan kata, ya. Positif pikirannya bisa. Seperti siapa? Kaleb dan Yosua. Dan dampaknya apa? Semua orang Israel tidak dapat Kanaan. Hanya keturunannya sih gak ngerti janji, dituntun Yosua dan Kaleb sampai ke negeri janjinya. Pikir positif. Yang Jepang itu ada peneliti 2 beras diteliti. Sing siji beras dikai lagu-lagu ambek kata-kata beras bagus, beras enak. Sing situ dikai beras elek. Dalam 2 bulan dibuka, iki iso jamuran ya. Sing iki kemerincing. Hati-hati lek saudara bolak-balik dilono elek. Dadi elek lho saudara. Ya. Saya seneng di breakthrough ayu-ayu. Banyak sing tuwek, soalnya rambutnya kuning kabeh kali sing putih. Ngotoni sok kaya apa sebenarnya? Kaya itu apa? Jerapah yang penting. Tak dulu ibu-ibu ngotoni kaya jerapah sok penting. Tapi saya seneng akhirnya istriku, "Mak, semiren mak, hamba Tuhan." Gak ngurus hamba Tuhan, semiren. Langsung butuh semua men. Apa? Nah jadi masalah. Hidup itu fakta. Tidak usah pura-pura. Yang jelas, jangan sungut-sungut. Karena Alkitab mengingatkan, untuk mati loh ya, aja sungut-sungut untuk mati. Jadi mari kita tanggalkan sungut-sungut. Berkeluh itu bisa terjadi pada diri kita. Kalau mengeluh itu sifat. Orang berkeluh bisa, kadang gondok, mangkel, ya toh, tidak jadi masalah. Tapi lewat mengeluh itu sifat. Nanti kawan ayah kamu bisa gini, aku ini lo nggak bisa, wes berkeluh terus. Akhirnya nggak dapat peluang, pasti gak sugih. Tapi orang yang siap, Tuhan ngomong apa, siap Tuhan, saya percaya, aku diberkati. Amin. Harus itu yang terjadi. Ya, jadi saya dorong saudara 3 prinsip penting sederhana di ayat 10 ini. Ini Paulus hanya mengingatkan flashback ke belakang. Pernah terjadi itu bangsa Israel. Jadi itu aja yang saya sharingkan. Saya mau dorong buat saudara, ayo mulai diubah. Hal apa yang harus mau dilakukan?
Mari berpikir positif, ngomong ini. Aku ganteng, aku ayu, aku ayu, aku ayu. Saya ini bagian korban dari bersungut-sungut. Masalah jodoh mulai SMP jenenge wong lanang ya kepengin pacaran. SMP-nya di arek wedok, ayo pacaran, ngilani. Loh. Tak cideki aku mesti dilorong gilani. Sampai awakku tak duduk kok elek lah sekali kok cek eleke rupaku iki. Wis terima Tuhan, tak pikir anak Tuhan tuh baik-baik. Tak cideki anak Tuhan. Mau tak kamu sama aku? Darah Yesus, dipikir aku setan ditengking saudara. Makanya aku sampe ndelok wong wedok sak dunia ku elek kabeh. Kenapa? Karena saya mengukur diri saya negatif. Tapi saat Tuhan pulihkan, saya melihat sesuatu yang indah. Saya senang tadi perkataan Ibu Pendeta dengan worship leader tadi. Lucu, Ibu Pendeta ngomong ini. Dulu saya ketemu dia, nggak seperti ini. Saya tanya, sekarang di mana? Di Brixton. Wajahnya itu sok bersinar. Lah kok dibalas sampai pembawa pujian. Dulu saya lihat ibu ini menakutkan. Tapi setelah dengan kita, wajahnya berseri-seri. Berarti biar podo irenge. Podo gelap kabeh wong satu lihat itu lu kok gitulah. Tapi sekarang sudah ada perubahan besar. Amin. Semoga gak ada yang tersinggung. Memang saya tidak sikapnya tidak menyinggung. Tapi ada yang tersinggung dan bertobat. Jadi gak mati. Anak firmannya sing berkeluh nanti mati. Itu aja. Saya percaya persekutuan ini dibangun berdasarkan cinta kasih dan misi. Ya, mari kita bergabung bersama-sama supaya tumbuh dan pengharapannya semakin nyata. Siralah makasih. Saya percaya Tuhan. Kadang saat melayani Tuhan tidak sedikit rintangan yang sering muncul. Kadang membebani. Di mana Engkau Tuhan saat aku belajar setia? Tapi biarlah firman-Mu pada siang hari ini membawa kami menyadari supaya kami tetap bisa mengucap syukur, masuk dan mau di dalam sebuah perubahan dan berpikir positif. Karena janji-Mu harus digenapi, akan dijadikan berhasil dan bukan gagal, naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Kami aminkan Kanaan itu ada. Kami aminkan masa depan itu nyata bagi yang percaya dan siap dipimpin dalam sekolah padang gurun. Kami berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, bahkan yang kekurangan mana surga akan diturunkan oleh Yesus Kristus. Pemulihan terjadi dan bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang akan kami langkahi dan kami akan mendapatkan tetap janji-janji Tuhan. Kami dibuat di atas rata-rata, diberkati dan menjadi berkat. Kami punya Allah yang kaya. Kami tidak mau mental yang miskin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun siang ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom.